Alhamdulillah. Apakah semuanya hadir? Tidak. Siapa yang tidak hadir anak-anakku sekalian? Adam sama Aas. Kenapa ini Adam sama Aas? Sakit? Adam sakit. Sakit. Kelas untuk memimpin doa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan sholat fardu, Ustazah mau bertanya dulu. Sebelum kita masuk materi sholat fardu, di materi sebelumnya kita membahas tentang toharo. Jadi apa kaitannya antara toharo dengan sholat fardu? Kalau kita mau sholat, maka kita harus bersuci dulu. Tidak diterima sholatnya kalau kita tidak bersuci sebelum melaksanakan sholat fardu. Kan anakku sekalian, sini saya akan tampilkan apa tujuan pembelajaran kita pada bab ini. Oke, kita mempelajari bab ini. Coba dilihat anak-anakku sekalian, menganalisis ketentuan sholat fardu. Jadi ketentuan sholat fardu itu termasuk di dalamnya syarat syah, syarat wajib sholat, kemudian rukun-rukunnya, kemudian apa lagi yang masuk ketentuan sholat fardu, yang ada katanya tentang sholat fardu. Jadi ini akan kita bahas dalam bab ini. Nah, setelah kita memahami tentang ketentuannya, tidak sekedar kita memahami ketentuannya, tetapi mengamalkan sesuai dengan ketentuan sholat fardu itu. Jadi kalian melaksanakan sholat fardu tidak sekedar melaksanakan sholat fardu, tetapi sholatnya memang harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan dalam syariat agama kita. Ya, jangan sampai kita sholat tetapi tidak diterima sholat kita karena tidak sesuai. Jadi di sini tidak hanya kesolihan individu, tetapi bagaimana dari sholat yang kita laksanakan dirasakan oleh orang-orang sekitar kita. Oh, seperti ini orangnya ketika memang terlaksana dengan baik sholatnya. Oke, anak-anakku sekalian. Sebelum kita lanjut, Ustazah mau nanya dulu. Kenapa kita harus sholat? Kenapa kita harus sholat? Meminta doa. Untuk meminta doa. Oh, luar biasa, karena diwajibkan umat muslim untuk melaksanakan. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman kita yang sudah berusaha tadi menjawab pertanyaan kita yang saya berikan. Depan sudah nampak di hadapan kita apa yang dimaksud dengan sholat. Oke? Ya. Jadi menurut bahasa, sholat artinya adalah berdoa. Ya. Jadi secara bahasa ya, sholat itu artinya doa. Ya. Sedangkan sholat kemudian tidak sampai kepada salam, berarti tidak dikatakan kalian sholat. Karena yang dimaksud dengan sholat adalah perbuatan, perkataan yang diawali dengan apa? Dengan takbir Allahu Akbar, ya kan? Ya. Kemudian diakhiri dengan salam. Nah, okay. Untuk menumbuhkan di hati kita bahwa ibadah sholat itu betul-betul harus kita perhatikan. Karena tadi saya tanya bahwa sholat itu adalah merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan. Sekarang perhatikan kita video ini, silakan disimak. Rasakan, itu adalah balasan untuk orang yang suka mengabaikan sholat. Siapa kali
aja, maksudnya. Ya, kamu sekarang merasa terhina, kelaparan, dan kehausan adalah siksaan awal menuju alam kubur. Apakah artinya azab kubur baru akan segera dimulai? Atau tidak? Tolong aku, keluarkan aku dari sini. Aku panas, panas sekali. Tolong. Bagaimana? Hah? Ini baru siksa kubur, belum siksa di akhirat nanti. Tidak, aku akan perbaiki sholatku agar Allah meridhoiku dan tidak murka padaku. Jawab. Ini aku selalu gelisah, banyak masalah dan merasa hidup gini-gini aja. Ternyata itu karena aku suka mensepelekan sholat. Insya Allah, aku akan memperbaikinya. Sungguh. Oke, anak-anak sekalian, kita sudah selesai menonton terkait tentang apa yang akan kita dapatkan ketika meninggalkan sholat. Ada yang bisa menyampaikan apa yang didapat dari video tadi? Silakan. Siksa kubur. Mendapatkan siksa kubur bagi yang meninggalkan sholat. Ada lagi? Sifat terkait video tadi? Tidak boleh meninggalkan sholat. Coba Habib. Tidak boleh menyepelekan sholat. Kita nak? Jangan sholat. Oke, anak-anakku sekalian. Jadi ini sebelum kita membahas jauh tentang ketentuan sholat. Jadi nanti akan dikembangkan ketika kalian kerja kelompok ya. Silakan. Jadi silahkan didiskusikan. Ya. Ya, boleh. Kelompoknya Geva ke kelompoknya Akhwat, ya silahkan. Geva ke kelompoknya Akhwat, silahkan berkunjung ke kelompoknya Akhwat ya, untuk menanyakan hal-hal yang didapat tadi. Silahkan bertanya sesuatu kepada Akhwat, berikan pertanyaan dan akan dijawab oleh Akhwat. Silahkan. 1. Apa yang kalian pahami tentang sholat fardu? Sholat fardu adalah semua perkataan dari perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Kemudian lanjut. Nomor 2. Apa perbedaan antara syarat wajib dan syarat sah sholat fardu? Syarat wajib adalah hal-hal yang mengakibatkan kita wajib mengerjakan sholat, sedangkan syarat sah adalah hal-hal yang harus dipenuhi agar sholatnya sah. Oke, sebutkan di antara syarat sahnya. Menutup aurat dan menghadapi kiblat. Oke, silahkan tepuk tangan dulu dong buat. Apa pengertian sholat, kemudian apa itu syarat sahnya sholat, kemudian apa syarat wajibnya sholat. Kita ulangi dulu. Apa pengertian sholat? Semua perkataan dan pembayaran tertentu yang dimulai dari takbiratul ihram dan diakhiri. Oke, tepuk tangan dulu buat badan. Kemudian syarat sah sholat itu apa? Silahkan Sifat. Ya. Dari hadas, baik hadas besar maupun kecil, suci badan, pakaian, tempat dan tempat sholat dari najis, menutup aurat, Oke.
wajibnya tadi. Syarat wajibnya apa dulu? Syarat wajib beragama Islam. Kemudian kedua, telah menerima dakwah. Kemudian yang ketiga, suci dari darah haid. kemudian keempat, Berapa? kelima, Balik. oke. Kemudian sholat, syarat sahnya. Syarat sahnya sholat apa? Suci dari hadas. Kemudian yang kedua, Suci badan pakaian. kemudian apa lagi? Menutup aurat. Menutup aurat. Kemudian apa lagi? Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Oke, adalah sah ya ketika kita melaksanakan sholat. Untuk rukunnya nanti di pertemuan selanjutnya. Apa saja yang menjadi atau yang termasuk rukun sholat. Ya, kemudian bagaimana kita mempraktekkan langsung terkait tentang gerakan-gerakan sholat tersebut. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum Ustazah mengakhiri pesan Ustazah, anak-anakku sekalian, sebelum kalian melaksanakan sholat, maka perhatikanlah hal-hal yang harus kalian perhatikan ketika hendak melaksanakan sholat. Ya, jangan sampai masalah kebersihan kalian dari najis tidak betul-betul diperhatikan, kemudian kalian melaksanakan sholat maka tidak sah sholat seseorang. Ya, tidak sah sholat seseorang ketika tidak terpenuhinya syarat sah tersebut. Oke, anak-anakku sekalian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Kita akan membahas terkait tentang rukun-rukun sholat dan hal-hal yang membatalkan sholat. Pertemuan ketiga kita akan praktek terkait bagaimana gerakan ketika kita melaksanakan sholat fardu. Oke, anak-anakku sekalian, sampai ketemu pertemuan berikutnya. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum